aman untuk terkena udara luar, tapi tidak saya jemur, ini hanya saya angin-anginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengetir mania. Kembali lagi di channel Republik Kenari, masih di kandang sempit Ring RCM Malang. Siang hari ini tak lupa saya doakan teman-teman kicau mania semua, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki dan kelancaran ternaknya. Kali ini saya akan coba membahas mengenai perawatan indukan kenari yang lagi meloloh PIN ya. Ini depan kita semua ini sudah ada kenari yang sedang meloloh anakan usia kurang lebih 15 hari. Ini silangan jantan Scott Fancy Ring Foy 2023 dan betina lokal super warna stardu, dan anakannya itu sepertinya keluar warna Isabel atau mocha. Oke, untuk rawatan kenari yang sedang meloloh atau posisi meloloh PIN itu simple. Dari pakan bijian saya kasih kenari seed dan sedikit dicampur biji sawi. Perbandingannya itu 1 kilo kenari seed dan 1 on biji sawi. Terus untuk EF nya, nah ini yang terpenting ya, karena EF itu adalah makanan penunjang. Meskipun penunjang tapi sifatnya itu wajib, karena anakan kenari itu kan dari umur 1 sampai 5 hari itu kan rentan ya, rentan mati kalau kita salah dalam pemberian extra foodingnya. Saya hanya menggunakan 2 macam extra fooding. Nah ini ya, ini telur puyuh dan jagung muda. Untuk anakan kenari usia loloh 1 sampai 5 hari, saya hanya memberikan full telur puyuh, karena pencernaan kenari di usia tersebut kan masih sangat sangat rentan, jadi sangat lemah. Itu full saya berikan pagi setengah, dan nanti sore hari saya kasih setengah lagi. Itu bertahap. Ketika sudah mulai umur 3 atau 4 hari itu biasanya saya kasihkan full 1 butir. Terus untuk usia di atas 5 hari, mulai menginjak usia 6 hari dan sampai usia 15 hari ini ya, kita lanjutkan. Untuk anakan usia di atas 5 hari, 6 hari sampai sekarang ini kan 15 hari ya, PIN punya saya ini. Itu bertahap saya berikan jagung muda.
karena saya rasa usia di atas 5 hari itu pencernaan sudah bisa untuk diberikan pakan yang agak sedikit kasar ya. Karena ini musim penghujan, saya tidak berani untuk memberikan extra fooding yang bersifat banyak air seperti sawi putih, sawi sendok atau pakcoy. Itu kan kadar airnya tinggi ya. Itu pengalaman saya itu kalau di kondisi cuaca seperti ini itu rawan mencret atau kotorannya itu berair, dan ini sangat berbahaya karena indukan kenari itu kan kita berikan EF apapun pasti akan dia lolohkan. Kita sebagai peternak pun harus jeli ya, juga harus paham, artinya peka terhadap kondisi di lingkungan sekitar kita itu. Harusnya pakan apa yang aman kita berikan ketika pada kondisi cuaca tertentu. Kalau untuk jagung ini saya rasa aman, meskipun kondisi sedang hujan maupun panas, itu aman kita berikannya, tidak memberikan risiko mencret atau kotoran berair tadi. Ini saya berikan bertahap, mulai umur 6 hari itu saya hanya memberikan tuh mungkin seperempat ini ya, ini saya bagi 4, ini saya berikan seperempatnya. Mulai masuk usia 11 hari itu saya berikan separuh ini, pagi saya berikan tuh biasanya, malam tuh sudah habis ya teman-teman, besoknya kita ganti yang baru lagi setengahnya. Kalau untuk telur ini full saya berikan setiap hari itu 1 butir, malah kalau malam hari itu saya cek ini habis, saya kasihkan lagi 1 butir, tapi dengan catatan besoknya harus segera diganti karena telur ini kan nggak bertahan lama ya. Pagi hari itu kalau indukannya malamnya tidak melakukan aktivitas meloloh itu kan dia akan dikerubutin istilahnya, hewannya kecil tuh ya. Nah itu pagi harinya sudah tidak enak baunya, sudah agak busuk, itu wajib kita ganti. Takutnya nanti kan ditempelin bakteri yang menyebabkan penyakit kolera atau istilah ini ya ilmiahnya, pulorum itu ya, itu kotoran kenari yang berwarna hijau. Oke, untuk EF saya 2 macam ini, tapi kalau kondisi lingkungan itu tidak sedang hujan seperti saat ini, itu saya kasih ini biasanya teman-teman, ini daun ginseng itu ya, daun ginseng kebetulan di dekat rumah saya itu banyak, itu bagus untuk pencernaan juga. Oh iya, satu lagi, ini untuk pakan bijian. Pakan bijian itu saya campur dengan serbuk kunir atau kunyit dan temulawak. Itu kalau di video saya sebelumnya kan sudah saya kasih untuk dosisnya ya. Itu 1 kilo pakan itu pengaplikasiannya hanya 1 sendok, masing-masing 1 sendok temulawak dan 1 sendok kunyit, itu saya campur jadi 1, dengan catatan itu pakan sudah bersih, meskipun tidak saya cuci, hanya saya, kalau orang Jawa bilang itu saya tampeni, saya bersihkan kotorannya. Oke, mungkin itu. Satu hal lagi yang paling penting di sini adalah menjaga kebersihan kandang, karena bijian kenari itu rawan sekali terkena penyakit ya, dari bakteri yang ditimbulkan dari kotoran yang
mengendap di dasar kandang itu ya. Itu kalau kita setiap hari rajin bersihkan, saya biasanya ya itu saya lepas alasnya, itu saya cuci dengan sabun, saya jemur kurang lebih seperempat jam itu sudah kering. Itu untuk antisipasi di musim penghujan yang tentunya sangat rawan penyakit ya, apapun itu ya, baik tanaman, hewan pun di musim penghujan pun pasti rentan terkena penyakit. Manusia pun juga berlaku hal yang sama nih. Kebersihan kandang. Terus oh ya, kalau teman-teman ingin mengaplikasikan atau memasang ring ya di anaknya, ini kebetulan sudah saya pasang, itu biasanya di usia maksimal sekitar 6 hari. Kalau pengalaman saya itu 7 hari itu sudah tidak muat ya ring masuk ke jari 3 yang depan tuh ya. Mungkin nanti cara pemasangan ringnya akan saya buatkan video sendiri. Ini sekedar info aja, kalau teman-teman mau pasang ring itu minimal usia 4 hari, karena kalau 3 hari itu masih kekecilannya, jadi sering lepas itu kalau ringnya pakai ring press itu ya. Kalau pakai ring yang plastik itu di usia saja berapa itu kan bisa masangnya, tapi kalau ring press itu kita harus benar-benar pas kapan waktu masangnya biar tidak beresiko lepas. Dan kalau kita terlambat momennya, artinya masangnya itu sudah di atas 6 hari, itu biasanya sudah tidak muat itu ya, akhirnya kita paksakan dan akan melukai jari kakinya itu. Untuk lebih amannya ya kita aplikasikan sabun dulu di kakinya, itu baru kita masukkan ringnya. Nanti teknis lebih jelasnya akan saya buatkan video sendiri. Pertama-tama adalah kita bersihkan kandang. Ini rutin saya lakukan setiap hari, tapi biasanya itu tidak saya keluarkan, jadi hanya saya bersihkan alasnya, burung tetap di dalam ruangan. Ini saya keluarkan biar anak ini terbiasa dengan cahaya matahari ya, karena ini usianya saya rasa sudah aman untuk terkena udara luar. Tapi tidak saya jemur, ini hanya saya angin-anginkan. Ini anakan usia kurang lebih 15 harian. Setelah alas kita bersihkan, ada pakan, ada minum kita bersihkan, alas kita cuci ya, terus saya jemur. Kalau cuaca panas seperti ini ya 10 menit itu udah kering teman-teman. Ini tidak perlu lama-lama kita taruh di luar nih, takutnya betinanya ini nanti malah birainya naik dan biasanya tidak mau meloloh anaknya. Tapi kalau babon saya ini alhamdulillah babon yang pinter, jadi meskipun dengar kenari gacor pun dia enggak naik birainya. Oke, itu tadi beberapa poin-poin penting mengenai perawatan kenari betina yang sedang meloloh anaknya. Namun saya tekankan lagi, semua itu kembali kepada kebiasaan masing-masing teman-teman dalam merawat ya, karena yang lebih tahu, lebih paham betul burungnya itu adalah perawatnya.
Saya di sini hanya sharing saja berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan terhadap peternakan burung kenari saya. Namun yang paling penting di sini adalah kesabaran dan telaten. Itu kuncinya, teman-teman. Mau sebagus apapun rawatan kita, semahal apapun pakan yang kita berikan, selengkap apapun EF yang kita berikan, tapi kalau tidak diiringi dengan sabar dan telaten, tentunya hasilnya pun tidak akan maksimal. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi, saya di sini hanya sharing, bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, khususnya kenari mania. Dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania.